Halo teman-teman, salam sehat selalu, tetap semangat. Kita akan berbicara tentang Liverpool karena pada akhir pekan ini Liga Premier Inggris kembali bergulir setelah mengalami masa jeda untuk break internasional dan sekarang bergairah kembali. Ya, perebutan puncak klasemen di antara Liverpool yang sedang memburu Manchester City ini semakin menegangkan. Paling tidak dalam 2 pekan ke depan nantinya ya. Ada akhir pekan ini dan pada tanggal 9 April yang akan datang, di mana Liverpool akan ketemu dengan Manchester City yang sedang memimpin klasemen dengan selisih hanya 1 poin. Duel ini akan dimainkan di Stadion Etihad yang sangat menentukan. Namun sebelum ke sana, kita akan melihat pertarungan Liverpool di akhir pekan ini yang saya rasa ini sangat menentukan juga bagi tim asuhan Jurgen Klopp. Kenapa? Karena mereka harus bisa menang, tidak boleh imbang. Kalau ingin paling tidak mengambil alih posisi klasemen, merasakan bagaimana berada di puncak klasemen untuk 3-4 jam ke depan pada hari Sabtu. Kalau mereka bisa menang pada jam 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, ya, Liverpool akan mengambil alih pimpinan klasemen dengan keunggulan 2 poin di atas City. Namun ini masih bisa berubah karena City akan bermain pada hari yang sama, Sabtu, di jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat menghadapi Burnley. Dan City harus ke Turf Moor untuk berhadapan melawan Burnley di kandang lawan. Saya rasa juga ini bagi City, mereka akan bisa memenangkan pertandingan walaupun Burnley juga bisa memberikan perlawanan, ada potensi kejutan. Tapi di saat City juga tidak ingin kehilangan tampuk pimpinan mereka sebagai tim yang difavoritkan menjadi juara, mereka akan berusaha tampil untuk bisa memenangkan pertandingan melawan Burnley. Dan itu memang tugas yang akan diberikan oleh Pep Guardiola terhadap pasukannya. Dan kita akan lihat ya bagaimana perjuangan Liverpool di Anfield saat akan menjamu Watford. Watford ini kita tahu bahwa masih berkutat di zona degradasi, peringkat 18. Ya, mereka sudah melakukan 3 pergantian pelatih. Jadi Roy Hodgson ini yang masuk di 2022 ini sudah adalah pelatih ketiga. Ya, tapi oke lah. Ya, walaupun masih berada di peringkat 18 di zona degradasi, tapi Watford ini di bawah Hodgson paling tidak sudah meraih 6 poin, ada 2 kemenangan yang diraih. Walaupun ada dalam 6 pertandingan terakhir mereka ada 4 kekalahan, tapi lumayan lah. Dan dua kemenangan itu atau 6 poin yang diraih oleh Watford itu tidak main-main. Mereka mengalahkan 2 tim yang menurut saya sangat kuat ya. Menang melawan Aston Villa, tim asuhan Stevie Gerrard, bermain di Villa Park, di kandang Aston Villa mereka menang ya dengan 1-0. Kemudian mereka berkunjung terakhir ya, mereka berkunjung ke St. Mary menghadapi Soton. Mereka menang melawan Southampton ya dengan 2-1. Ini luar biasa buat Watford dan ini peringatan bagi Liverpool, terutama bagi semua punggawa Jurgen Klopp. Di atas kertas, saya rasa Liverpool pasti diunggulkan, tidak terbantahkan. Apalagi ini bermain di Anfield. Ini markas Liverpool yang tidak tersentuh pada musim ini. Mereka tidak terkalahkan ketika bermain di Anfield. Ya, ini tim yang luar biasanya, 3 tim yang mampu menghadang mereka di Anfield untuk menahan imbang. Ada City, ada Chelsea, ada Brighton. Tetapi kita bisa melihat 18 laga terakhir Liverpool di Anfield, mereka tidak kalah. Ya, bahkan setelah terakhir kali mereka kalah melawan Leicester di penghujung tahun 2021, ya, bagaimana Hendo dan kawan-kawan 9 laga terakhir sebelum jeda internasional mereka menang terus. Luar biasa. Terakhir mereka bisa memukul 17 Maret yang lalu ya, sebelum break internasional, memukul The Gunners Arsenal di Emirates Stadium, di markas Arsenal. Mereka menang dengan clean sheet 2-0 lewat gol Diogo Jota dan Bobby Firmino. Sebelum 45 hari kemudian mereka bisa lolos ke semifinal di Piala FA saat mereka berkunjung ke markas Nottingham Forest dan menang 1-0 kembali lewat gol Jota. Jadi kalau bicara dengan pertemuan melawan Watford di laga awal musim lalu di Oktober ya, pertengahan Oktober, Liverpool itu menang telak ya, dengan 5-0.
melawan Watford di markas Watford. Apalagi sekarang Watford harus ke Anfield dengan kondisi mereka yang terpuruk ada di zona degradasi. Tidak boleh menganggap enteng, ya. Tetap harus fokus pemain-pemain Liverpool. Tapi kalau kemenangan, saya rasa hanya menunggu soal waktu buat mereka. Ya. Dan kalau bicara dengan Jota yang sedang on fire dan juga ada satu pemain saya pikir, Bobby Firmino. Ini akan menjadi dua pemain yang sangat berbahaya yang harus diawasi oleh lini belakang Watford. Ya. Pasti akan menyusahkan, akan membuat Ben Foster sebagai penjaga gawang Watford itu sibuk sepanjang laga, jatuh bangun. Kabasele di belakang, Zamir, ya, Kiko Feminia, ya, Kamara, ini 4 pemain belakang dari Watford akan dibuat kerja keras dengan keberadaan kalau Jota dan Firmino lebih dulu ditampilkan. Karena saya pikir memang masih bagi Mane dan Salah yang bertarung di kualifikasi, ya, putaran ketiga di zona Afrika untuk ke Piala Dunia di Qatar, di mana kita tahu Senegal akhirnya lolos setelah menang adu penalti melawan Mesir yang diperkuat Salah. Apakah dua pemain ini yang kembali ke Anfield atau ke kota Liverpool akan langsung dimainkan? Kalau mereka tidak begitu bugar, saya rasa tanpa Salah juga dan tanpa Mane, Liverpool akan aman-aman saja, mampu memenangkan pertandingan melawan Watford. Karena lini depan Liverpool sangat menjamin. Dengan Jota, dengan Firmino ditambah dengan Luis Diaz, ini sangat kuat. Sulit untuk dihadang oleh Watford. Cuma memang tidak boleh terlalu overconfidence, ya, terlalu percaya diri. Ini akan berbahaya. Tapi sekali lagi melihat ke belakang, ya, di mana Watford tidak pernah menang, ya, sejak tahun 99 menghadapi Liverpool kalau bermain di Anfield, ini berat. Ya. Bahkan dalam 30 pertandingan terakhir Watford itu hanya mendapatkan 4 angka. Tahun 2020 mereka menang 3-0 di kandang mereka ketika menghentikan rekor yang luar biasa yang dicapai oleh Liverpool saat itu sebelum mereka bisa mengunci gelar pada 2020 di IPL, memenangkan gelar pertama di era modern Liga Premier, ya, setelah 30 tahun itu mereka dihadang oleh Watford, ya, tim pertama yang menghadang mereka. Dan Watford terakhir itu sebelum menang 3-0 itu 2017 bermain imbang dengan Liverpool. Itu saja yang mereka dapatkan. Jadi hanya 4 angka dalam 30 laga, ya, terakhir. Kalau kita compare lebih jauh lagi dalam bahkan 35 pertandingan terakhir tuh Liverpool menang banyak. Ya. Hanya 6 kali Watford bisa memenangkan pertandingan. Sisanya untuk Liverpool. Jadi memang berat kalau bisa melihat tugas dari Roy Hodgson yang kembali akan menginjakan kaki, ya, di Anfield. Ya, ini akan kenangan tersendiri tentunya bagi Roy Hodgson, tetapi dia sulit untuk bisa mendapatkan kemenangan. Menurut saya, ya, bahwa ini laga yang akan sangat sulit bagi Watford. Terutama bagaimana lini belakang mereka harus kerja keras, di tengah juga harus bisa berjuang, ya. Hernandez di sana, Sissoko, Louza, Ibran Louza, Juraj Kuka. Ini gelandang-gelandang yang ada di Watford yang pasti akan terus berlari, bekerja keras mengejar pemain-pemain Liverpool yang akan unggul dalam penguasaan bola. Ball position sudah pasti Liverpool. Tembakan ke gawang pasti Liverpool akan lebih banyak. On target pasti Liverpool akan lebih banyak. Karena ini Anfield. Stadion yang memang sangat dibenci dalam tanda kutip oleh Watford. Karena Watford selalu mati kutu kalau bermain di stadion ini. Kalau bisa kita lihat aja, di pertandingan pertama mereka kalah dengan 5 gol, bagaimana dalam pertandingan ini. Namun bagi Klopp dan pasukannya mereka tidak perlu menang banyak. Cukup 1-2-0 aman, 3 poin yang paling penting, tidak boleh imbang. Sehingga mereka bisa merasakan bagaimana kembali memimpin klasemen sementara untuk menekan Manchester City yang sedang menunggu pasti akan menonton laga Liverpool melawan Watford, ya, di saat mereka sebelum kick off menghadapi Burnley. Dan tentunya bagi Manchester City mereka berharap bahwa Watford bisa menghadang, paling tidak menahan imbang. Kalau menang mungkin sulit. Kalau imbang masih bisa, itu harapan dari kubu Manchester City. Tetapi saya pikir ini berat, ya, sangat sulit. Bahkan akan ada pesta gol bagi Liverpool. Tanpa Salah, tanpa Mane, apalagi kalau udah Mane dan Salah bermain, ini akan jauh lebih gacor. Mereka akan bisa memenangkan pertandingan. Dan Jota akan terus on fire, akan bisa mencetak gol. Terutama Bobby Firmino. Di laga pertama melawan Watford, Bobby Firmino itu bisa mencetak hat-trick. Ya, di antara 5 gol. 2 gol lainnya diciptakan oleh Mane yang membuka dan ditutup oleh Muhammad Salah ketika itu. Jadi ini pemain yang
menjadi pembeda. Kalau dia ditampilkan ya lebih awal, kita akan melihat pemain yang punya visi bermain sangat bagus, sangat cerdas, tidak egois di kotak penalti, pandai membuka ruang gerak untuk pemain-pemain dari second line masuk atau bisa memberikan kesempatan kepada baik Jota kalau dimainkan lebih awal dan mungkin bagi Luis Diaz kalau dimainkan oleh Klopp ya. Tapi kalau Mane dan Salah juga langsung dimainkan, ini akan lebih bagus ya. Tetapi pasti kalau Mane dan Salah main, mungkin Bobby ini akan masuk sebagai super sub di babak kedua. Tapi kalau kita mengabaikan dulu Salah dan Mane, katakan ada di bench dan Jota, Bobby, Firmino dan Luis Diaz, saya kira Bobby akan mencetak gol. Ya, ini pemain yang sangat bagus dan juga disukai ya. 127 pertandingan dalam 7 musim terakhir sejak dia datang dari Hoffenheim pada 2015 bergabung dengan Liverpool, dia sudah mencetak 71 gol ya di IPL. Bagus sekali, walaupun musim ini dia baru mencetak 5 gol dan 3 assist, memang kalah dibandingkan Salah, dibandingkan Jota dan Mane, tapi dia menjadi pemain terpenting ya. Sangat disukai oleh pendukung, oleh fans Liverpool di Anfield dan dimanapun, terutama bagi Jurgen Klopp ya. Dia senang dengan gaya bermain ya, pressing yang sangat bagus selalu dilakukan, bisa bergerak ya, kemana saja dia bisa bergerak, bisa menutup lawan, mencuri bola di kaki lawan, kemudian bisa memberikan umpan. Nah, inilah keunggulan dari seorang Bobby ini. Timing dia, bagaimana kecepatan dia di kotak penalti, pandai membaca ruang ya untuk bisa masuk, menerima umpan, kemudian membuka juga ruang, memberikan assist penting kepada pemain-pemain yang lebih pantas untuk bisa mencetak gol ketika ia dalam posisi yang sangat sulit. Itu menjadi keistimewaan bagi seorang Bobby Firmino. Dan ini yang disukai oleh Klopp ya. Dia bisa bergerak ke belakang, berdiri di antara lini kedua, tengah dan ada di depan, cepat untuk bisa counter attack ketika merebut bola. Dan kita akan tunggu apakah Bobby akan mencetak 3 gol lagi seperti pada pertandingan pertama melawan Watford, atau paling tidak 1 gol ya. Karena terakhir di Emirates bersama dengan Jota menang 2-0 melawan Arsenal, dia juga ikut membuat gol kedua setelah Jota bisa membuat gol. Jadi ini duet yang kita akan tunggu. Bagaimana mereka bisa membombardir gawang Ben Foster ya, penjaga gawang Watford ini. Dan saya meyakini bahwa Jota dan Bobby kalau dimainkan lebih awal, ini akan membuat gol. Ya. Bagi lini belakang Liverpool tetap harus hati-hati. Mereka harus bisa mengawasi João Pedro kalau dimainkan lebih awal, Joshua King ada di depan, Dennis. Ini pemain-pemain yang punya naluri bagus dalam mencetak gol. VVD di belakang, entah dengan Matip ya, akan bermain di sana. Kalau tidak ada tren, mungkin Gomez akan ditampilkan lebih awal. Tentunya Robo masih tetap ada di kiri. Harus fokus tetap, disiplin ya. Walaupun mereka kemenangan sudah di depan mata dan bermain di Anfield, bagi Liverpool mereka harus tetap tidak boleh kehilangan fokus. Memenangkan pertandingan adalah target utama bagi pasukan Jurgen Klopp. Dengan 3 poin, mereka akan sementara naik memimpin klasemen di IPL. Dan itu sangat ditunggu oleh seluruh pendukung The Reds dimanapun berada. Jadi inilah preview saya tentang bagaimana The Reds akan menyambut Watford di Anfield. Sebelum saya akan membuat preview nanti dengan pertandingan Burnley lawan City, juga dengan Chelsea. Sampai di sini pembahasan saya bagaimana Liverpool sangat diunggulkan untuk meraih 3 poin, dan saya akan membacakan ya mereka yang mendapatkan giveaway ya dalam pertandingan kemarin, persahabatan Belanda melawan Jerman di Amsterdam Arena, termasuk duel menentukan di jalur C antara Portugal melawan Makedonia. Kita tahu bahwa Belanda dan Jerman bermain imbang 1-1 ya, dan Portugal menang 2-0 lewat brace Bruno Fernandes saat itu di Do Dragao Stadion. Saya akan bacakan mereka yang memenangkan. Banyak teman-teman yang mengirim ini, bahkan untuk pemenang Belanda Jerman ini ya ada di atas 15 yang sama ya, semua menebak ini, tapi harus mengundi hanya 3 orang. Karena PT SKA Prima Eva hanya memberikan 1 sendal khusus ya, produksi brand dari Leones ya, seperti ini ya, Leones yang akan diberikan. Juga ada sandal seperti ini. Ini akan menjadi milik Anda, akan dikirim semuanya. Mulai minggu depan akan satu demi satu akan dikirim oleh PT SKA ke teman-teman semua yang sudah mendapatkan giveaway yang saya sudah bacakan ya. Ada juga sendal ya, ini Hawaii.
sandal Hawaii dari PT SKA Prima Eva. Ada kaos yang Anda bisa memenangkan, ada 2 kaos ya dari Leones ya. Ini menjadi milik Anda untuk giveaway. Saya akan membacakan yang menang untuk giveaway Belanda Jerman skor 1-1. Pertama Ari Olun ya. Kedua ada Munadi dan ketiga ada Denny Yusri Anur. Selamat ya buat Ari Olun, Munadi, Denny Yusri Anur. Anda tinggal mengirim alamat lengkap Anda bersama dengan nomor kaki untuk Ari Alun yang mendapatkan sendal, dan Munadi serta Denny Yusri Anur yang mendapatkan kaos keren dari Leones. Ukuran Anda apa? M, L, XL. Silakan DM ke IG saya, inilah Ropan ya. Sekali lagi Instagram saya inilah Ropan. Anda DM saja bagi pemenang yang saya sebut tadi. Kemudian pemenang giveaway untuk Portugal Makedonia yang berakhir 2-0. Pertama yang menang adalah Ferry Prianto. Nah, kalau yang ini ada sekitar hampir 70 orang yang banyak menebak ini skornya 2-0. Luar biasa hebat ya teman-teman ya. Tapi hanya 3 yang dipilih setelah diundi. Ini Ferry Prianto, kemudian 2 Eko Pamuji, dan ketiga Saleh Hoirul ya. Jadi yang mendapatkan sendal itu Ferry Prianto, kemudian 2 kaos dari Lionel itu Eko Pamuji dan Saleh Hoirul. Silakan Anda mengirim ke IG inilah Roban ya. DM saja. Termasuk nomor kaki ya dari Ferry, kemudian size dari Eko dan Saleh Hoirul. Sampai di sini review saya dan juga pemenang-pemenang giveaway. Sekarang belum ada, nanti besok lagi kita akan bikin giveaway lagi, karena masih saya akan bacakan pemenang-pemenang komentar terbaik soal Virgil van Dijk. Ciao.